Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Al-Imam Baihaqi di dalam kitab Syu'abul Iman, beliau meriwayatkan bahwa Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau pernah bersabda bahwa ada 5 perkara yang khusus hanya diberikan kepada kita umat Sayyidina Muhammad, yang mana perkara ini tidak pernah diberikan kepada umat-umat sebelum kita. Jadi ini khusus kepada kita, Tuhan. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, yang pertama, idza kana awwalu lailatin min syahri Ramadan nadharallahu azza wa jalla ilaihim wa man nadharallahu ilaihi lam yu'adzibhu abadan. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala akan memandang kepada kita umat Sayyidina Muhammad di awal malam bulan Ramadan. Dan barang siapa yang dipandang oleh Allah dengan pandangan itu, lam yu'adzibhu abadan, tidak akan disiksa oleh Allah selama-lamanya. Dan kemarin sudah diterangkan masalah ini. Sekarang yang kedua, fa inna khulufa afwahihim hina yumsun atyabu indallahi min rihil misk. Hadiah yang kedua yang khusus bagi kita umat Sayyidina Muhammad adalah bau mulutnya orang puasa ketika siang dan ketika sore hari itu lebih wangi di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada minyak misik. Kalau orang lagi puasa, khususnya kalau sudah zuhur sampai sore, sampai maghrib, itu biasanya bau mulutnya mulai berubah. Nah, berubahnya bau mulut itu loh, itu di sisi Allah lebih baik daripada minyak wangi misik, lebih wangi dari minyak wangi misik. Andaikan kita sekarang melihat dalam pandangan fikih, khususnya kita mazhabnya mazhab Syafi'i, ini hukum bersiwak setelah zuhur itu hukumnya makruh. Kenapa kok bisa makruh? Lah, ternyata para ulama ini Masya Allah diberi Allah kefahaman yang luar biasa. Jadi para ulama memandang orang itu kalau lagi puasa habis zuhur bau mulutnya mulai nggak enak, padahal sebenarnya bau ini disukai sama Allah. Lah, andaikan kita bersiwak setelah zuhur, nanti baunya hilang dong. Agar baunya nggak hilang, makanya para ulama menaruh hukum kepada kita bersiwak setelah zuhur hukumnya makruh. Kenapa? Agar bau kita selalu wangi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lah itu sampai kayak gitu para ulama itu. Para imam-imam kita tuh kefahamannya luar biasa. Makanya kita itu kalau ngambil hukum nggak langsung dari Quran. Kita kalau ngambil hukum nggak langsung dari kutubul hadis, enggak. Ambil hukum dari Quran, ambil hukum dari hadis, tapi dengan kefahaman para ulama-ulama kita, dengan pemahaman para imam-imam kita. Karena apa? Mereka itu dikasih Allah akal yang luar biasa, kefahaman yang luas, yang mana kita orang-orang zaman sekarang ini nggak nyampe dengan kefahaman-kefahaman mereka. Alhamdulillah, jadi kita sekarang tinggal manut aja dengan mereka. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, fa innal malaikata tastaghfiru lahum fi kulli yawmin wa lailah. Yang ketiga, sesungguhnya para malaikat ini memintakan maghfirah, memintakan ampunan kepada kita umat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi kulli yawmin wa lailah, setiap hari, setiap malam, setiap siang, setiap malam. Dan ternyata alhamdulillah kita itu bukan hanya di dalam bulan Ramadan, di luar bulan Ramadan kita juga bisa didoakan terus sama malaikat. Di luar bulan Ramadan kita juga bisa dimintakan maghfirah terus, dimintakan ampunan terus sama para malaikat. Kalau kita lihat ternyata ada salah satu orang
namanya Abu Umamah. Abu Umamah ini ada salah satu orang laki-laki mimpi bertemu beliau, Abu Umamah. Di mimpinya Abu Umamah ini duduk, berdiri, bahkan tidur. Semua gerakannya, semua waktunya terus dimintakan ampunan sama malaikat. Terus-terusan didoain sama malaikat. Setelah ini orang laki-laki habis mimpi, bangun, akhirnya dia langsung pergi nyamperin Abu Umamah. Orang laki-laki ini tanya, Abu Umamah, rahasianya apa? Saya tuh habis mimpi ketemu antum. Ternyata antum itu duduknya antum, tidurnya antum bahkan. Tiada henti-hentinya malaikat itu mintain ampunan sama antum. Apa sih rahasianya? Kemudian Abu Umamah menjawab, kata beliau, ente kalau mau juga bisa kok ente. Akhirnya orang laki-laki ini takjub. Ane bisa? Ane bisa setiap hari ane dimintakan ampunan sama malaikat? Iya bisa. Apa kuncinya? Beliau mengatakan, ini ada dalam ayat Al-Quran, bunyinya, Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila huwallazi yusalli alaikum wa malaikatuh. Intinya, kalau kita itu benar-benar banyak berzikir kepada Allah, wasabbihuhu bukratan wa asila, kita bertasbih di pagi dan di sore hari, ini nanti insya Allah kita terus-terusan dimintakan ampunan oleh malaikat Allah. Itu jawaban dari Abu Umamah. Setelah dengar ini, orang yang tanya senang banget dapat jawaban dari Abu Umamah. Itu tadi yang ketiga.